Tadi kan dibilang ini Orde Baru Reborn katanya. Wah, gak. Kalimatnya itu milenial. Hari ini apa yang kita hadapi itu dulunya itu bareng sama kita. Nah, sejarah yang dikubur. Peristiwa 1965, kekerasan yang abnormal. Sejarawan University of British Columbia, Vancouver, Kanada, John Rosa menyatakan kekerasan yang terjadi dalam peristiwa 1965 merupakan kekerasan tak normal. Ia menyebut peristiwa tersebut tak bisa dipukul rata sebagai sebuah kekerasan biasa. Menurutnya, di dalam peristiwa tersebut tidak hanya terjadi pembunuhan, tetapi pembantaian massal, penghilangan paksa secara massal, hingga penahanan terhadap orang-orang yang dicap PKI hingga kurun waktu 1970-an. Kekerasan yang terjadi di 65 itu tidak normal. Untuk orang zaman itu, untuk pelaku, untuk korban, itu semua tidak normal. Ujar Rosa saat berbicara dalam dialog sejarah 1965, sejarah yang dikubur. Rosa mengatakan salah satu kekerasan yang tak normal adalah penghilangan paksa orang-orang ketika itu. Menurutnya, penghilangan paksa merupakan cara untuk membunuh orang yang paling tidak bisa dibenarkan. Penulis buku dalih pembunuhan massal, Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto itu menyebut penghilangan paksa dalam peristiwa 1965 juga berkaitan dengan usaha penghapusan sejarah. Tidak ada ingatan jelas. Kita harus mengakui banyak pembunuhan terjadi dengan cara yang keji sekali untuk menghilangkan orang supaya keluarganya tidak mengerti, tidak tahu. Peristiwa kekerasan pasca 1 Oktober memang menjadi sorotan tersendiri setelah kejatuhan Orde Baru. Para penyintas yang tergabung dalam Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965, 1966, YPKP 65, bersama sejumlah pegiat hak asasi manusia masih terus memperjuangkan kasus ini baik secara nasional maupun internasional. Pada Juli 2012, Komnas HAM merilis hasil penyelidikan Pro Justisia soal peristiwa kekerasan terhadap mereka yang diduga sebagai anggota atau simpatisan PKI setelah peristiwa 1965, 1966. Berdasarkan hasil penyelidikan itu, Komnas HAM menyatakan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia berat dan mendesak kasus ini dibawa ke pengadilan. Lalu pada Oktober 2016, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu, Wiranto, mengatakan tragedi 1965 akan diselesaikan melalui jalur non-yudisial. Pemerintah juga tengah merancang pembentukan badan khusus untuk mewadahi penyelesaian kasus tersebut melalui mekanisme non-yudisial. Langkah-langkah menuju satu penyelesaian yang damai, tidak menimbulkan kebencian di kemudian hari, tidak lagi memecah belah bangsa yang orientasinya kerukunan nasional. Kemudian, masyarakat sipil yang terdiri dari aktivis, akademisi, dan ahli hukum International People Tribunal 1965 mengajukan kasus ini ke International People Tribunal IPT atau Pengadilan Rakyat Tragedi 1965. Sidang IPT 1965 digelar di Den Haag pada 11 hingga 13 November 2015. Pada Juli 2016, keputusan akhir IPT 1965 menyatakan Indonesia harus bertanggung jawab
atas 10 tindakan kejahatan hak asasi manusia HAM berat pada 1965-1966. Salah satu dari 10 kejahatan hak asasi itu adalah genosida atau tindakan sengaja untuk menghancurkan sebagian atau seluruh golongan penduduk tertentu. Kejahatan genosida ini dialami anggota, pengikut dan simpatisan PKI serta loyalis Presiden Soekarno dan anggota Partai Nasional Indonesia (PNI). Tindakan pembunuhan massal dan semua tindak pidana tidak bermoral pada peristiwa 1965 dan sesudahnya, serta kegagalan untuk mencegahnya atau menindak pelakunya, berlangsung di bawah tanggung jawab sepenuhnya negara Indonesia, ujar Ketua Hakim IPT 1965, Syak Yakob, seperti dikutip dalam salinan putusan IPT 1965 pada 20 Juli 2016. Apa pendapat Anda? Demikian Kura-Kura, Tagar Lambe Sundel.